Nah, makanya kalau sudah terlihat bulan, artinya kalau misalnya perempuan sudah haid, itu sudah menunjukkan dewasa. Tapi kalau tertutup awan, in ghumma alai, tertutup awan, sempurnakan Sa'ban 30. Artinya apa? Kalau haidnya enggak datang, maka cukupkan umur 9 tahun bagi yang perempuan. Nah, kalau 8 tahun dia sudah haid, maka dia sudah dewasa. Nah, kalau sampai 8 tahun dia belum haid juga, maka cukupkan 9 tahun. Jadi kalau sudah umur 9 tahun bagi perempuan itu sudah dewasa. Ya, ini kesadaran jasmani. Nah, laki-laki juga begitu. Ya, kalau umur 14 tahun dia sudah tanda-tanda kedewasaannya muncul. Ya, salah satunya ya seperti mimpi. Ya, mimpi basah lah gitu. Ya, itu sudah dewasa. Tetapi kalau itu tidak terjadi, maka cukupkan umur 15 tahun bagi laki-laki. Jadi walaupun tidak terlihat tanda kedewasaannya secara mimpi, tetapi ya cukupkan umurnya 15 tahun. Ini kedewasaan jasmani atau kesadaran jasmani, atau sebut kedewasaan jasmani lah. Yang kedua ada yang disebut kedewasaan rohani. Nah, kalau kedewasaan rohani ini Bapak Ibu ya tidak tersangkut umur. Kadang-kadang umurnya sudah tua tapi belum dewasa juga. Umurnya masih muda tapi sudah dewasa secara rohani. Nah, makanya dalam kajian kerohanian banyak anak itu lebih tua dari bapaknya. Nah, saya ambil contoh misalnya anak TK itu belum bisa baca, ya, dia belum tahu. Tapi anak SMP sudah bisa baca, nah dia sudah tahu. Gitu ya. Nah, kalau anak sudah rajin sholat, ya berarti sudah tahu dia dengan Tuhannya. Bapaknya rajin judi, nah berarti bapaknya belum tahu sama Tuhannya. Berarti anaknya lebih tua dari bapak. Nah, secara rohani anaknya rajin sholat, bapaknya nggak pernah sholat, judi aja kerjanya. Kadang-kadang itu ada saya pernah dengar dulu. Saya bilang sama anak saya, katanya, "Nak, saya memang tidak sholat, kamu harus sholat." Nah, ini nasihat bapak sama anaknya. Saya memang tidak sholat, tapi kamu harus sholat, kata si bapak sama anak. Tapi bapaknya judi terus kerjanya. Nah, ini anak lebih dewasa daripada bapak, ini lebih tua. Jadi ini kesadaran rohani. Nah, kalau kesadaran rohani itu timbul, maka berpuasalah. Mana kesadaran rohani? Tahulah kita ini ada. Ya, dulu nggak ada, sekarang kita menyadari betul kita ini ada. Nah, kita ini hidup, terasa oleh kita hidup. Dulunya kecil jadi besar, besar jadi dewasa, dewasa jadi tua. Kan ada perubahan-perubahan itu menandakan kita hidup. Dan kita pun tahu, sadar kalau kita ini melihat, kalau kita ini mendengar, kalau kita ini ada kekuasaan, ada kemampuan, bisa berjalan, bisa mengangkat barang, ada kekuatan. Dan kita pun menyadari ada kemauan. Ya, banyak kemauan. Nah, kepingin sekolah, kepingin bikin rumah, kepingin beli mobil. Ada kemauan-kemauan itu semua. Dan sadar kita itu ada pada diri kita sendiri. Nah, ketika timbul kesadaran itu, nah mulailah mencoba menahan. Nah, kesadaran inilah yang kadang-kadang sampai tua nggak disadari, Pak.
nggak disadari kalau kita ini ada, kalau kita ini hidup, kalau ini kuasa, kalau kita bukannya kehendak, kalau kita ini melihat, kalau kita ini mendengar. Nah, kesadaran adanya kita itu yang kadang nggak muncul. Nah, ketika itu sudah muncul, ya, timbul kesadaran itu, artinya hilal sudah mulai terlihat. Ada, ya, hilal kesadaran rohaniah atau kedewasaan rohani. Nah, oleh karena itu coba mulai tahan. Apa yang ditahan? Ya, yang ditahan itu mengaku-ngaku kita ada. Nah, ngaku kita yang kuasa, ngaku kita yang melihat, ngaku kita yang mendengar, ngaku kita yang berilmu. Nah, ini kesadaran itu ya timbul, nah mulai kita belajar menahan. Nah, bukan aku yang hidup Allah. Bukan aku yang tahu itu Allah. Jadi tidak membanggakan diri, tidak menyatakan kita yang punya. Kita belajar menahan. Ya, sudah kita merasakan diri kita ini sebenarnya merupakan ya bayangan saja ya dari kuasanya Allah. Sifat-sifat 7 yang ada di diri kita itu sebenarnya sifat Allah yang disifatkan ke diri kita. Kita tidak pernah punya itu. Kita sadar betul sekarang kita hidup. Nah, coba kita renung. Hidup kita ini dari mana dapatnya? Ya, kita nggak pernah beli, kita nggak pernah bikin. Kok tiba-tiba kita merasa hidup? Dari mana kita dapat hidup ini? Kalau kita nggak pernah bikin, nggak pernah beli, nggak pernah buat, gitu ya, berarti bukan punya kita itu. Nah, mulailah kita merenung. Nah, bukan punya kita. Nah, kita melihat, ya, terasa betul kan kita ini melihat. Nah, dengan apa kita melihat? Dengan mata kita. Mulailah kita berpikir, merenung. Apakah saya ini punya penglihatan? Kalau memang saya punya, dari mana saya dapat? Saya nggak pernah bikin, nggak pernah beli, tiba-tiba saya sudah melihat. Nah, siapa punya ini? Oh, mata yang punya. Katakanlah begitu, kita alur berpikirnya. Oh, mata kita yang punya penglihatan. Kalau mata yang melihat, kenapa sudah jadi mayat kok nggak bisa melihat lagi? Orang sudah mati, gitu ya, matanya masih ada, tapi